Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mungkin ini terlambat ya kalau gua mengupload video ini gitu ya. Tetapi untuk apresiasi seseorang yang begitu berharga di negeri ini, gue bilang nggak ada kata terlambat lah ya. Daripada gue nggak memberikan apresiasi sama sekali atau gue nggak memberikan apa ya sepatah dua patah kata untuk orang yang meninggalkan jejak luar biasa di negara ini kayak gitu. Ya, mantan Ketua KPK Bapak Antasari Azhar meninggal dunia pada 8 November kemarin. Yang mana kita kenal bahwa beliau ini adalah Ketua KPK yang diberhentikan tanggal 11 Oktober 2009 di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Eee, Sedikit banyaknya mengenai beliau, karena gue waktu itu masih SMP ya, SMP menuju SMA ya. Jadi memang belum begitu, memahami bagaimana dinamika yang terjadi di sekitarnya pada waktu itu. Namun, melihat bagaimana misalkan misalkan pendapat-pendapat di luar, bagaimana pendapatnya tentang beliau, ya itu adalah salah satu figur yang luar biasa gue bilang. Ya, jadi beliau pada tahun 2009 itu, atau beliau ketika beliau menjadi ketua KPK itu banyak kiprah luar biasa yang satu persatu sarang yang menjadi eh, transaksi haram di negara ini tuh terbongkar, tapi harus dibayar mahal dengan keterlibatan kasus beliau. Gue nggak akan ngebahas apa itu kasusnya, karena bagi gue itu miris, ya. Miris dalam artian kiprah yang demikian di negara ini, tetapi harus mengalami diskri, eh, kriminalisasi, harus mengalami kriminalisasi mengenai suatu hal. Dan entah benar adanya, tetapi rumornya itu adalah rumornya kuat. Itu ada kaitannya, kayak gitu. Kalaupun iya, itu kekejian. Kalaupun enggak, mudah-mudahan suatu hari terbuka apa yang sebetulnya terjadi. Kayak gitu aja sih. Em, jadi beliau diberhentikan pada tahun 2009 karena tersandung suatu kasus. Ya, paling dan menurut gua kasusnya itu enggak banget gitu ya. Enggak banget untuk seusianya kayak gitu. Kalau kasus itu masih di anak muda kayak gue, gitu kan ya, nggak akan sampai kayak gitu juga. Eh, Paling minimal berantem berantem udah kayak gitu. Nah ini kasus ini, aduh kasus yang nggak banget dari awal gue udah bilang gitu. Dan itu eh, keluarga korbannya sekalipun membela Pak Antasari ini. Itu yang jadi catatan. Eh, yang jelas beliau itu sosok salah satu kalau dari media itu sosok yang patut diteladani adalah begini. Beliau ngambil banyak sekali pelajarannya. Beliau berbicara, oh ya, dalam posisi saya dulu, katanya gitu ya. Saya dengan korban yang dituduhkan di hasil dari kasus beliau, sangat kenal dengan korban, kenal dengan eh, ya, yang menjadi korban dalam kasus itu. Sangat kenal dekat. Bahkan saya memberi peringatan hati-hati, katanya. Karena kalau Anda dekat dengan saya, bisa membahayakan nyawa Anda. Nah, gitu. Korban menyatakan, ah nggak apa-apa, saya siap mati dan lain sebagainya macamnya. Gitu. Dan beliau mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi itu adalah begini bahwa oh iya dulu saya memang katakanlah terlalu baik dalam tanda kutip. Artinya ada yang ini disapa, ada yang mau ini disapa, gampang menyapa orang dalam jabatannya yang penuh dengan resiko. Yang pada akhirnya itu adalah membahayakan dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang bilang katanya sekarang Antasari itu sombong ya nggak apa-apa gitu kan ya karena eh, daripada nanti malah membahayakan saya dan keluarga saya katakan kayak gitu. Dan yang kita pun harus mengerti bahwa memang tidak semudah itu ketika memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan yang lebih salutnya lagi adalah jadi
beliau tahu betul kasusnya itu seperti apa. Bahkan beliau terang-terangan menjelaskan bahwa ini ada orang yang eh, menyerahkan lah kayak gitu ya. Duduk perkaranya itu seperti apa ketika di penjara. Ya. Tetapi ketika misalkan eh, diajukan kembali kasusnya ke pihak berwenang dan ditolak, beliau bilang ya sudahlah, saya juga mengerti gitu kan ya. Saya juga mengerti dan saya juga tidak ingin memperpanjang apa-apa. Saya juga katanya hanya ingin hidup damai. Saya juga hanya ingin melanjutkan hidup ini eh, dengan bertafakur, dengan menyadari kesalahan-kesalahan saya dan segala macam. Saya hanya ingin menikmati sisa-sisa hidup saya dengan kebaikan. Saya juga mengerti kok. Itu nilai yang luar biasa yang harus kita pelajari dan yang artinya dia hanya menginginkan hidup damai. That's it. Dia hanya menginginkan sekarang hanya menginginkan di sisa hidupnya itu dia memberikan kontribusi terbaik apa yang bisa dia berikan. Dan yang lebih salutnya lagi adalah ketika dia bebas bersyarat pada tahun 2016, langsung ada yang memberinya pekerjaan atas dasar bahwa berarti orang ini tahu nih bahwa Pak Antasari itu adalah orang benar atau orang baik. Dia sudah memberikan apapun pada negara, namun dia pun artinya menyadari bahwa orang pertama yang hadir ketika dia berada di bawah itu adalah keluarganya. Selama ini sudah begitu banyak kontribusi yang diberikan pada negara, tetapi yang diberikan dibalasnya adalah bukan berarti misalkan seorang itu pengen timbal balik, tetapi kita menghargai seseorang itu adalah suatu kewajiban. Kayak gitu sih sebetulnya. Ya, sekali lagi Bapak Antasari Azhar selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia sebagai orang yang insya Allah berintegritas baik. Mudah-mudahan diberikan ketabahan dan keikhlasan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan amal kebaikannya selalu menjadi amal kebaikan yang tidak akan pernah terputus bagi masyarakat Indonesia pada khususnya. Menjadi teladan untuk kita semua bagaimana kita menghadapi suatu hal yang itu di luar batas kemampuan kita. Ujian yang sangat berat itu belum tentu kita bisa melaluinya seperti beliau. Oke, segitu dulu yang saya sampaikan. Thanks for all.